Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia ataupun HAM. Apa itu HAM? Menurut deklarasi HAM, Universal Declarations of Human Rights, pada 10 Desember 1948 di Paris, HAM adalah pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia, yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM, Pasal 1 Ayat 1 yaitu HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian di pasal 1 ayat 2, seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Pada pasal 1 ayat 2 ini merupakan kewajiban dari setiap manusia dalam HAM. Kemudian ciri-ciri khas dari HAM, yang pertama kodrat. HAM itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Yang kedua, hakiki. HAM ini melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat latar belakang dan status sosialnya. Kemudian yang ketiga, universal. HAM itu berlaku di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang keempat, HAM tidak dapat dicabut. Bagaimanapun keadaannya, HAM akan tetap ada pada diri setiap manusia. Kemudian yang kelima, tidak dapat dibagi. Hak asasi manusia tidak dapat diwakili ataupun dialihkan kepada orang lain. Selanjutnya, nilai utama yang terkandung dalam HAM. Yang pertama, kebebasan atau kemerdekaan. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Artinya, manusia berhak memilih negara tempat ia tinggal, berhak berkeluarga ataupun tidak, bergerak, memilih pekerjaan, berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat, memperoleh dan mendaya gunakan informasi. Yang kedua, kemanusiaan atau perdamaian. Manusia dalam menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana yang damai. Yang ketiga, keadilan atau kesederajatan atau persamaan. Manusia diperlakukan secara adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, berikut merupakan penjabaran HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Misalnya, hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap manusia berhak memilih untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya maupun sebaliknya. Yang ketiga, yaitu hak mengembangkan diri. Misalnya, hak pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup,
memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, dan melakukan pekerjaan sosial. Yang keempat yaitu hak memperoleh keadilan, misalnya hak kepastian hukum, persamaan di depan hukum. Yang kelima yaitu hak atas kebebasan pribadi, misalnya hak untuk memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarluaskannya, mendirikan parpol, LSM, dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal. Yang keenam yaitu hak atas rasa aman, misalnya hak dalam memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan, misalnya hak milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, berkehidupan yang layak, dan jaminan sosial. Yang kedelapan yaitu hak turut serta dalam pemerintahan, misalnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung maupun tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintahan, dan mengajukan usulan kepada pemerintah. Yang kesembilan, hak wanita. Hak yang sama atau tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, dan keluarga perkawinan. Yang ke-10 ataupun yang terakhir yaitu hak anak. Misalnya hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak disabilitas, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.